Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin terakhir qawaid mustanbatah ya. Kaidahnya baru satu ya? Baru satu. Sekarang kaidah yang kedua. Iya. Qaidatun fiqhiyatun yaitu kaidah fikih yang kedua. An-nahyu 'anil amali qaidatun fiqhiyatun itu kaidah fikih. An-nahyu 'anil amali larangan dari suatu amal. An-nahyu 'anil amali jadi larangan dari suatu amal yaqtadi itu konsekuensi ya, berkonsekuensi fasadahu rusaknya amal tersebut. Di an-nahyu 'anil amali larangan dari suatu amal yaqtadi itu mengharuskan atau berkonsekuensi fasadahu itu rusaknya amalan tersebut. Yaqtadi fasadahu. An-nahyu 'anil amali yaqtadi fasadahu. Jadi kalau ada amalan yang dilarang sebagaimana Nabi melarang dari mengada-adakan suatu amalan perkara baru dalam agama. Kalau itu adalah larangan maka ya amalan tersebut adalah fasad. Fasad itu adalah rusak. Ya rusaknya amalan tersebut. An-nahyu 'anil amali yaqtadi fasadahu. Jadi larangan dari suatu amal itu konsekuensinya adalah rusaknya amalan tersebut. Akhadna yang mana ini kita ambil akhadna hadza kita mengambil hal ini itu mengambil kaidah ini akhadna hadza min qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya kita ambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana yang menunjukkan rusak itu mana sabda Nabi fahuwa raddun maka itu adalah tertolak. Fahuwa raddun namanya tertolak itu menunjukkan rusaknya amalan tersebut. Nah, ini adalah kaidah fikih. Kaidah fikih yang menjelaskan apa? An-nahyu 'anil amali yaqtadi fasadahu. Larangan dari suatu amal itu berkonsekuensi rusaknya amalan tersebut. Dari mana kaidah ini? Diambil dari sabda Nabi fahuwa raddun. Itu tertolak, mardud. Dalam mardud berarti dia rusak amalan tersebut. Ya. Kita lihat contohnya, contohnya adalah yang menunjukkan rusaknya amalan tersebut tidak sah ya, berarti kalau fasad itu rusak berarti tidak sah. Masalan contohnya adalah al-bai'u jual beli. Al-bai'u itu jual beli ba'da apa arti ba'da? Setelah an-nida isani setelah adzan yang kedua. Al-bai'u ba'dan nida isani. Itu apa? Jual beli setelah adzan yang kedua. Adzan yang kedua min sholatil jumu'ati
min sholatil jumu'ati, dari sholat Jumat. Al-bai'u ba'dan nida isani, dijual beli setelah adzan yang kedua, min sholatil jumu'ati, dari sholat Jumat. Itu apa? Manhiyun anhu, itu adalah manhiyun anhu, terlarang. Manhiyun anhu itu terlarang. Jadi kalau sudah adzan Jumat itu ya nggak boleh jual beli. Kalau nekat melakukan praktek jual beli ya, maka nggak sah. Jual belinya apa? Nggak sah. Jual belinya rusak, nggak sah. Ini khusus bagi yang wajib sholat Jumat. Kalau wanita berarti boleh nggak? Ya wanita tetap sah ya. Karena wanita tidak wajib apa? Sholat Jumat. Tapi yang nggak boleh apa melayani penjual laki-laki gitu ya. Tetap itu. Jadi ya ini ketika adzan Jumat, manhiyun anhu itu terlarang. Apa? Safar dia nggak wajib. Nggak wajib sholat Jumat. Wajibnya sholat apa? Duhur. Sehingga ketika safar, adzan Jumat, terus yang bis ada yang jualan apa? Ya asongan itu ya, ada yang jualan mizon apa? Apa aku itu ya? Maka apa? Maka boleh hukumnya. Tuh. Manhiyun anhu. Itu terlarang. Kalau terlarang dan terlarang itu konsekuensinya fasad, itu rusak, maka apa? Fa innal mablagha, maka uangnya, itu harganya ya, uangnya, uang yang diperoleh, wal bai'atan, maka harga dan apa? Wal bai'ata, jual belinya, fasidatun, rusak. Maka harga dan jual belinya apa? Rusak. Nggak sah maksudnya ya, nggak sah. Ini nggak sah. Karena apa? Kaidahnya larangan itu yaktadi fasad. Jadi larangan dari suatu amal itu konsekuensinya adalah rusaknya amalan tersebut. Tidak sah. Seperti apa? Larangan menikahi, mengumpulkan apa? Saudari itu jadi satu. Jadi menikahi kakaknya sekaligus adiknya. Al-jam'ul bainal ukhtaini. Al-jam'ul bainal ukhtaini menggabungkan apa? Ya menikahi kakaknya dan sekaligus apa? Adiknya. Itu kan larangan. Maka nggak sah. Wong wis tok mbake kok juga apa? Masih pengen apa? Adiknya. Ada nggak gitu? Ada ya? Ada ya? Nah, ada. Nah, ya. Itu adalah nanti nikah sama mbaknya sah. Tapi sama adiknya nggak sah. Itu nggak sah. Kalau salah satunya dicerai atau mati, sah. Karena itu bukan jam'u. Bukan apa? Bukan menggabungkan. Iya, dicerai dulu. Nanti kalau seperti itu nanti di masyarakat image-nya buruk biasanya. Nanti si adik dikira apa? Rebut, dikira pelakor kan gitu. Ya. Dikira apa? Pelakor. Gitu. Janda dengan nikah. Tapi keduanya itu besanan ya. Tapi nikah. Boleh. Boleh aja. Mereka kan gawa anak gawan dewe-dewe toh? Boleh. Tapi kan ikatan anaknya itu kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Iya. Mamanya kan janda sama duda sama-sama bawa anak. Kan anaknya terus nikah, nggak apa-apa. Kan bukan mahram. Bukan apa? Bukan mahram. Apa? Anaknya sudah nikah. Anaknya sudah? Sama-sama nikah. Sudah nikah sama siapa? Sama anaknya. Anaknya ini dapat namanya. Iya. Terus ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya boleh. Bukan mahram. Bukan mahram. Bukan mahram. Contohnya mamanya gini ya. Kadang kasusnya gini. Jadi janda sama duda nikah dulu. Ada yang gitu ya, nikah, janda duda nikah. Terus anaknya ternyata juga dinikahkan. Itu nggak apa-apa. Kan bukan mahram. Kan bukan mahram. Atau kadang apa namanya? Ini menikah dulu. Anaknya menikah dulu. Terus bapaknya nyusul. Ya, bapak sama ibunya nyusul gitu. Pisanan, padahal pisan. Nah, kan nggak apa-apa, kan bukan mahram. Bukan apa, bukan mahram. Itu kejadian gitu. Ya, karena itu bukan mahram. Anak? Laki menikah dengan anggota janda punya anak. Ini dewasa. Dengan adat dirinya ini, berarti dia juga bukan mahram. Bukan mahram, ya. Jadi dia harus dibatasi ketika safar. Iya. Namanya dengan apa? Kawan suaminya ya dah besar itu ya bukan mahram. Tapi belum setelah ikut menikah. Ini banyak biasanya menjemput yang itu mereka bukan anak berikutnya. Iya, makanya itu dari apa namanya ayah tiri atau ibu tiri gitu ya. Iya. Kembali kemana tadi? Yang nggak sah tadi. Anah itu tadi. Yang nggak sah. Contoh tadi al-jam'u bainal ukhtaini. Ini nggak sah. Itu nggak sah, itu ya. Terlebih di sini ada hadis yang menjelaskan Nabi bersabda alhamu al-maut, gitu ya. Alhamu al-maut. Itu apa artinya? Ipar adalah kematian. Ipar adalah maut. Apa? Iya, ipar adalah maut. Maksudnya adalah banyak masyarakat yang itu menganggap ipar itu ya kayak dini dewe, kayak dia sendiri, sehingga ya bebas diantar kemana-mana bebas itu karena bisa dini dewe kan gitu, dan itu nggak ada kecurigaan di masyarakat itu kan. Itulah namanya maut. Al maut itu ya sebab kebinasaan maksudnya kalau nggak jaga batasan gitu ya, itu bisa apa? Bisa celaka gitu, bisa terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan. Itu banyak terjadi seperti itu. Alhamu al-maut. Ipar adalah maut. Nabi memperingatkan hati-hati ketika masuk ke tempatnya ipar gitu. Hati-hati. Alhamu al-maut. Gitu ya, ipar adalah maut. Idza kana nahyu, faedah yang ketiga. Idza kana nahyu apabila larangan li umurin kharijatin pada perkara-perkara luar. Kharijah itu kan luar ya.
Apabila larangan pada perkara-perkara luar anil fi'li, perkara-perkara luar dari perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila larangan tersebut berkaitan, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara-perkara luar dari perbuatan tersebut. Li umurin kharijatin. Li umurin kharijatin anil fi'li, pada perkara-perkara luar dari perbuatan, walaisa dan bukan an dari dzatil fi'li, bukan dari zat perbuatan tersebut, bukan dari zat perbuatan tersebut. Fa innahu, maka larangan tersebut la yaqtadil fasad, tidak menyebabkan apa? Kerusakan. Tidak menyebabkan kerusakan, berarti tetap sah. Tidak menyebabkan kerusakan, berarti tetap apa? Tetap sah. Ini kita ulangi lagi ya. Idza kana nahyu, apabila larangan itu pada perkara-perkara di luar perbuatan, tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. Walaisa andatil fi'li, bukan zat ya di dalam perbuatan tersebut. Fa innahu la yaqtadil fasad, itu tidak menyebabkan apa? Kerusakan. Berarti tetap sah, tapi berdosa. Tetap sah tapi apa? Berdosa karena melakukan larangan. Masalan, contohnya apa di sini? Kita lihat contohnya. Alladzi yasriqus saub, yang mencuri pakaian. Alladzi yasriqus saub, yang mencuri pakaian. Summa yusalli bihi, kemudian dia sholat dengannya. Gimana hukumnya? Mencuri pakaian, kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Fi'luhu muharramun, perbuatannya tersebut apa? Haram, karena mencuri. Dosa ya? Ya. Apa perbuatannya? Ai sariqas sauba, itu mencuri apa? Mencuri pakaian. Itu perbuatannya haram dan berdosa. Ai sariqas sauba, karena dia mencuri pakaian. Lakin sholatuhu shahihatun, akan tetapi sholatnya sah. Ini akan tetapi apa? Sholatnya sah. Ini kasus seseorang mencuri pakaian, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Berdosa enggak? Dosa dari mencuri. Perbuatannya haram, mencuri pakaian haram, tapi sholatnya sah. Kenapa? Karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat sholat. Mencuri pakaian itu kan di luar apa? Di luar sholat. Kalau larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat sholat, keluar dari apa? Dari zat sholat, maka itu tidak menyebabkan kerusakan, dalam artian ya tetap sah tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena sholatnya pakai pakaian hasil curian. Ya sah tapi berdosa. Nah, itu. Apa bedanya dengan contoh yang sebelumnya tadi? Kalau larangan jual beli ketika adzan Jumat itu larangannya berkaitan dengan zatnya.
Berkaitan dengan zatnya, zat apa? Larangan jual beli pada saat adzan Jumat. Ini. Atau larangannya berkaitan dengan zat sholat, seperti larangan bicara, tertawa ketika sholat. Terus seseorang berbicara ketika sholat, maka sholatnya apa? Batal, tidak sah. Karena melakukan larangan yang berkaitan dengan zat sholat, berkaitan dengan apa yang ada di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, melakukan larangan di luar sholat seperti apa? Seperti ini tadi, mencuri baju kemudian dipakai untuk sholat, ya sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Iya, karena dia melakukan larangan. Ya, ada pertanyaan? Sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya. Ya, itu zatnya. Sehingga tidak sah. Iya, tidak sah. Apa? Kalau kita lihat hadisnya, itu kita lihat itu masjid itu sendiri. Masjid itu yang di tempat apa? Tempat sholat. Sehingga berbeda kalau masjid itu di sekitar masjid ada apa? Halaman yang di situ dipergunakan untuk koperasi atau warung gitu ya. Itu nggak masuk. Nggak masuk bangunan masjid. Nggak masuk bangunan masjid. Sehingga kalau ingin jual beli, ya keluar dulu dari masjid. Dari bangunan masjid. Kan ambil dulu bayarnya. Itu sholat. Habis sholat itu belum keluar bayar. Ya. Apa? Ketika ambil barang, nah keburu sholat kan. Sholat dulu. Nah, belum keluarnya apa orang tersebut bayar di depan masjid apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kalau bayar utang juga. Bayar utang. Boleh kan? Boleh, kan utang bukan jual beli. Jual beli. Kalau bayar utang nggak apa-apa. Boleh. Iya, nggak boleh. Kalau itu beda. Karena profit itu bukan profit. Jadi itu bukan jual beli untuk apa namanya? Mengambil keuntungan. Itu sebenarnya kalau dalam masjid-masjid itu boleh-boleh saja. Itu ada madingnya toh? Ada mading. Itu kalau untuk itu kan dakwah, bukan untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau jualan apa itu terus ditaruh di pamflet itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu jualan. Iya. Jualan. Kalau ngirim barangnya ke masjid, apa? Bisa pesan makanan. Nggak apa-apa. Kan tinggal kirim toh? Dikirim. Dikirim ke masjid nggak apa-apa. Yang penting transaksinya tidak di dalam masjid. Di masjid itu kan iklannya minimarket apa Indo yang nasihat untuk kamu melancar rezeki biasanya apa Indo gitu. Iya. Tadi malah di kamar mandi ya? Iya. Saya pernah diundang di satu musyawarah itu. Mau dibersihin teralis untuk masjid itu gimana? Boleh sama masjid. Di masjid? Iya. Ya kalau itu sifatnya baru musyawarah ya. Kalau udah musyawarah nggak apa-apa, tapi kalau udah transaksi di situ nggak boleh. Kan tralisnya untuk masjid itu. Iya nggak pak, dia tetap masuk. Meskipun untuk kebutuhan masjid, nggak boleh transaksi di mana? Di masjid. Untuk masjid tetap nggak boleh transaksi di mana? Di masjid. Karena kan di sini ditinjau dari dua pihak gitu. Ditinjau dari dua pihak. Apa? Bebas kalau itu. Transaksi itu termasuk sampai itu kita kan kadang-kadang kan gabung bisnis
Mm-mm. Di masjid itu kadang-kadang ada WA terus akan negosiasi terus transaksinya di situ juga. Iya, termasuk itu apa transaksi online ya, ketika apa namanya eh, kita pahami di situ bahwasannya yang namanya akad transaksi itu ada yang offline dan ada yang online. Ada yang offline, ada yang online. Sehingga di situ maka apa? Kita berusaha untuk ketika akad transaksi itu tidak berada di dalam masjid. Keluar dari bangunan masjid ya, keluar dulu. Masuk mungkin kita apakah itu transaksi apa saja, digital apa saja itu ya. Seperti itu. Entah kita statusnya sebagai penjual atau sebagai apa? Pembeli. Meskipun kalau kita lihat ya apa namanya? Untuk penjualan jual beli offline dan online itu tidak sejelas kalau itu adalah offline itu ya. Offline benar-benar itu terjadi. Makanya termasuk sebenarnya itu ada yang apa? dikritisi sebagian para asatidah itu ketika apa? Ketika ada kajian gitu ya. Ada kajian terus ada sponsor. Nah, sponsornya itu apa gitu. Iya itu sponsornya. Maksudnya ketika sponsornya itu dipajang di mana? Di masjid itu. Kan nggak boleh mengumumkan apa barang hilang di masjid ya, termasuk promosi di masjid. Itu termasuk promosi di masjid. Yang sifatnya itu mengambil keuntungan. Tapi kalau untuk dakwah yang sifatnya tidak mengambil keuntungan nggak apa-apa. Soalnya kasihan terus ini didukung mana, yayasan mana, pondok mana, sekolah mana itu nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan apa namanya itu adalah produk tertentu gitu ya, itu nggak boleh di masjid. Bahkan para ulama juga menganjurkan sebaiknya kalau nyumbang itu nggak perlu logo-logo itu nggak perlu dicantumkan. Nggak perlu apa dicantumkan karena apa? Seperti itu bisa mengurangi keikhlasan. Ini sponsornya siapa itu ya? Ada sebagian ustadz itu nggak mau apa? Nggak mau dicantumkan ya. Kalau mau apa namanya mau nyumbang, mau ngamal ya silahkan. Ada agenda dakwah tertentu itu ya. Terus ada sponsor yang menawarkan gitu ya, tapi dengan syarat apa? Dicantumkan logonya tersebut ya udah nggak usah nggak apa-apa gitu ya. Dalam apa? Dalam proyek atau kajiannya tersebut. Ya, karena sekarang ya masalah ikhlas itu tipis itu ya, tipis sekali, harus hati-hati. Kan secara logika juga gimana? Saya membantu nyumbang, tapi dengan syarat apa? Proyek dakwah Anda, tapi dengan syarat logo produk saya dipajang gitu. Iya. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashirin, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga
jelas. Bayyinun itu jelas. Wa bainahuma, dan antara keduanya, dhamir huma kembali kemana? Al-halal wal haram. Antara keduanya, ada maksudnya adalah antara halal dan haram, umurun, perkara-perkara yang mustabihatun, perkara-perkara yang samar-samar, perkara-perkara yang masih syubhat, ya perkara yang samar-samar. Nih, mustabihatun. La ya'lamuhunna, yang tidak mengetahuinya, la ya'lamuhunna, yang tidak mengetahuinya, dhamir huna kembali kemana? Umurun mustabihatun, ya perkara-perkara yang mustabihat tadi. Yang tidak mengetahuinya, kasirun minan nasi, banyak dari manusia. Yang tidak mengetahuinya, kasirun minan nasi, banyak dari manusia. Ini. Jadi yang haram jelas, yang halal jelas, dan yang haram jelas. Dan antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar-samar, yang tidak mengetahuinya banyak dari manusia. Faman, maka barang siapa. Faman, maka barang siapa. Ittaqa, faman ittaqa, maka barang siapa yang menjauhi, ya, asyubhati, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, faqad, maka sungguh, faqad, maka sungguh, istabro'a lidinihi wa irdihi, maka dia sungguh telah menjaga agama dan kehormatannya. Faqad istabro'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ini ya, kalau ingin menjaga agama dan kehormatan, maka harus menjauhi perkara yang masih syubhat, yang masih samar-samar. Kipito hukumi oleh apa ora gitu ya, boleh atau enggak, karena masih syubhat, samar-samar, ini meragukan, lebih baik apa? Dijauhi dalam rangka menjaga agama dan kehormatan. Atau kalau ragu-ragu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ragu-ragu bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Waman, dan barang siapa, waqa'a, terjatuh, barang siapa terjatuh, fi syubhati, dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil harami, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Itu barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka apa? Dia terjatuh perkara yang haram. Ibaratnya sekarang nil gitu ya, tinggal sebentar lagi, tinggal maknil gitu. Nah, tinggal yang sidik. Itu kalau dekat-dekat dengan yang syubhat, bisa terjatuh ke dalam perkara yang haram tadi. Perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya adalah seperti karroi, seperti penggembala. Karroi, seperti apa? Penggembala, yar'a, yang menggembalakan, yar'a, yang menggembalakan hewannya tentunya, haulal khima,
di sekitar daerah larangan. Jadi karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah apa? Larangan. Yusiku yaitu hampir, yusiku hampir, an yarta'afi hampir apa? Masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam apa? Daerah larangan. Paham ini ya, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, maka hampir-hampir saja dia masuk ke dalamnya. Seperti angon wedhus ya, di dekat kebunnya Pak Tani. Itu angon wedhus di dekat apa? Kebunnya Pak Tani. Itu hampir-hampir apa? Iya, masuk kebunnya Pak Tani. Makan tandurannya Pak Tani. Itu kalau dekat-dekat perkara yang syubhat bisa tergeret masuk ke dalam perkara yang haram. Seperti apa? Menggembala di daerah yang dekat-dekat dengan daerah larangan. Namanya Pak Petani. Lengah sedikit apa? Wah, kambingnya masuk. Gitu ya. Akhirnya kambingnya dibeleh. Di sate. Padahal kambingnya masih balibul. Atau bahkan mungkin masih batibul gitu ya. Sudah pernah ya merasakan ya? Belum? Balibul atau batibul. Ya, apa kita? Ketika nanti lulusan ya. Gimana lulusan? Balibul dan batibul. Baru 5 bulan atau baru 3 bulan? Itu katanya harga kambing merosot ini. 500.000 udah dapat besar. Iya nggih? Iya nggih? Iya, benar nggak? Saya dari Pak Takmir itu, ada Pak Takmir itu. Ketika cerita, kenapa gitu Pak? Nggak tahu juga kok. Itu, wow. Tapi kalau apa namanya? Kalau sate tetap harganya sama. Akikoh harganya sama. Gitu ya. Apa? Usaha bertahan. Sebabnya apa nih? Oh, impor dari Australia. Oh. Oh, sanduse, heeh. Iya, iya. Sanduse. Iya. Besar-besar ya impor. Oh, ya, ya. Stop dulu ya. Oh iya. Iya benar-benar. Iya. Ya. Nah ini, jadi kalau menggembala dekat daerah larangan, maka hampir-hampir bisa ya masuk ke dalamnya. Ala ketahuilah, wa inna sesungguhnya likulli untuk setiap malikin, setiap raja itu memiliki apa? Himan, memiliki daerah larangan. Ini. Ala ketahuilah, wa inna himallah, sesungguhnya daerah larangan Allah, daerah larangan Allah itu apa? Maharimu, adalah hal-hal yang diharamkan. Adalah hal-hal yang diharamkan. Ala ketahuilah, ya, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad,
ya terdapat mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Idza sholahat, jika baik, sholahal jasadu kullu, maka baiklah jasad seluruhnya. Maka baiklah apa? Jasad seluruhnya. Wa in fasadat, jika segumpal daging tadi rusak, jika rusak ya, rusak segumpal daging tadi, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah jasad seluruhnya. Maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, segumpal daging tadi adalah apa? Jantung. Jantung apa hati? Jantung apa hati? Hati ya? Hati. Ala wahyal qalbu. Kalau hatinya rusak, amalnya juga rusak. Jadi sebenarnya jantung juga, al-qalbu itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu jantung. Kalau fisik ya, al-qalbu itu apa? Jantung. Kalau jantungnya sehat, maka tubuhnya juga sehat. Ala wahyal qalbu. Tapi kalau kita udah terlanjur menerjemahkan apa? Hati. Gak mungkin apa? Jantungku sakit tuh ya. Ketika ada yang menyakiti perasaan apa? Jantungku sakit. Tapi apa? Hatiku sakit. Tapi kalau hati yang limpa dekat, apa yang biasanya penyakit liver itu namanya apa? Al-kabid, ya, kabidun. Itu ya, jadi ada yang hati yang mana ini? Ya. Ya, ini hadis tentang halal dan haram. Lughatul hadis. Apa kita ambil faedah dari lughatul hadis di sini? Bayyinun. Nah, jangan dibaca baina. Tapi apa? Bayyinun. Kita baca seperti dalam lafadz hadis. Bayyinun, yakni, yaitu, ya, yang dimaksud bayyinun di sini adalah dhahirun. Bayyinun artinya apa? Dhahirun. Apa itu dhahirun? Nampak, jelas, gitu ya. Nampak, jelas, terang. Akhirnya apa? Nampak, jelas, terang. Akhirnya terus terang, gitu ya. Terus terang, terus jelas. Qala innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, yakni itu apa? Dhahirat tahrimi, dhahirat tahrimi wat tahlili. Dhahirat tahrimi wat tahlili, itu nampak pengharamannya dan penghalalannya. Jelas pengharamannya dan jelas apa? Penghalalannya. Itu ya. Dhahirat tahrimi wat tahlil. Itu nampak jelas apa? Pengharaman dan penghalalannya. Mustabihatun, di bawahnya mustabihatun. Ya, apa arti dari mustabihatun di sini? Ai muskilatun. Muskilatun, mustabihat artinya apa? Muskilatun. Jadi masih bermasalah gitu ya. Nah, masalah-masalah, muskilah. Si bermasalah, belum jelas hukumnya. Ini mustabihatun muskilatun. La tattadihu fiha. La tattadihu fiha, yang tidak jelas padanya.
la tattadihu fiha, yang tidak jelas padanya al-khillu, kehalalan, walal hurmatu, dan tidak pula jelas apa? Keharamannya. La tattadihu fiha, tidak jelas padanya al-khillu walal hurmatu, kehalalan dan keharamannya. Itu enggak jelas kehalalan dan keharamannya. Istabro'a lidinihi wa irdihi. Apa arti dari istabro'a lidinihi wa irdihi? Telah menjaga apa? Agama dan kehormatannya. Apa artinya? Ai salima dinuhu, selamat agamanya. Jadi kalau menjauhi syubhat itu akan selamat apa? Agamanya. Salima dinuhu, selamat agamanya. Wa irduhu, dan selamat apa? Kehormatannya. Itu kalau menjauhi perkara-perkara yang syubhat itu bisa selamat agamanya dan kehormatannya. Salima dinuhu wa irduhu. Selamat dari apa? Minat ta'ni, selamat dari celaan. Minat ta'ni, ya. Selamat dari apa? Dari celaan fihima, dalam keduanya. Keduanya ini apa maksudnya? Agama dan kehormatan. Agama dan apa? Kehormatan. Ini salima dinuhu wa irduhu minat ta'ni fihima. Selamat agama dan kehormatannya dari celaan fihima, pada keduanya. Terus berikutnya al-hima. Apa itu arti dari al-hima? Al-hima adalah al-mawadhi'u. Ikut wazan mafa'ilu. Ikut wazan apa? Mafa'ilu. Mawadhi'u yaitu tempat-tempat, al-mahmiyatu, tempat-tempat yang dilindungi. Tempat-tempat yang dilindungi, yang dijaga. Ya, al-mawadhi'ul mahmiyatu, tempat-tempat yang dilindungi atau tempat-tempat yang dijaga. Al-mawadhi'ul mahmiyatu, tempat-tempat yang dilindungi atau tempat-tempat yang dijaga. Yarta'afi, masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Artinya yaitu apa? Ta'kulu minhu, yaitu makan darinya, masyatuhu, hewan gembalaannya. Itu makan darinya, masyatuhu, hewan apa? Gembalaannya. Hewan gembalaannya. Masyatuhu. Ya.
Masyah itu hewan gembalaan, bisa kambing, bisa sapi. Fawaidu mustanbatatun minal hadis sadisi. Faedah-faedah yang bisa diistinbat, bisa diambil ya dari hadis yang ke-6. Apa saja faedahnya? Al hadisu dalilun. Cara bacanya ya, mubtada khobar, al hadisu dalilun, sama-sama di dhammah marfu, mubtada khobar. Hadis tersebut adalah dalil. Al hadisu dalilun, hadis tersebut adalah dalil ala atas ahamiyati pentingnya, ala ahamiyati atas pentingnya, ahamiyatil inayati al inayah atas pentingnya perhatian. Inayah itu artinya apa? Perhatian. Ala ahamiyatil inayati atas urgensi pentingnya perhatian bil qalbi. Perhatian dengan apa? Hati. Ini. Jadi hadis ini adalah dalil atas pentingnya perhatian dengan hati. Ya, wa anna alaihi, dan bahwasannya di atas hati, tergantung pada hati itu ya. Alaihi maksudnya alal qalbi, itu di atas hati, itu apa? Solahul jawari, baiknya anggota tubuh. Alaihi ay alal qalbi, tergantung hatinya apa? Solahul jawarih, baiknya apa? Anggota tubuh. Tu al jawarihu. Al jawarihu. Ini. Di atasnya itu apa? Solahul jawarih, baiknya anggota tubuh. Jadi apa? Baiknya anggota tubuh itu tergantung dengan baiknya apa? Hati. Ibaratnya hati itu raja. Sedangkan anggota tubuh apa? Prajuritnya. Kan prajurit manut apa? Rajanya. Al hadisu dalilun, bahwasanya hadis tersebut adalah dalil ala atas annal asya'a, bahwasanya sesuatu itu asya, sesuatu itu tanqasimu dibagi ya ila salasati aqsamin, ya terbagi menjadi 3 macam. Tanqasimu terbagi ila menjadi salasati aqsamin, terbagi menjadi berapa? 3 macam. Ini ya. Jadi hadis ini adalah dalil bahwasanya sesuatu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, halalun wadihun, halal yang jelas. Halal yang jelas apa ya kehalalannya? Halalun wadihun, halal yang jelas kehalalannya. Contohnya apa? Mislu aklil khubzi. Mislu aklil khubzi. Contohnya adalah apa? Makan roti. Contohnya apa? Makan roti. Itu kan jelas halal. Roti. Halalun wadihun mislu aklil khubzi. Contohnya adalah makan roti. Terus jenis yang kedua, haramun wadihun. Haram yang jelas
hurmatuhu yang jelas keharamannya, haramun wadihun hurmatuhu, haram yang jelas apa? Keharamannya. Contohnya apa? Mislul khamri wazina. Contohnya minum khamr dan apa? Zina. Contohnya apa? Minum khamr dan zina. Ini mbok dinamakan apa saja itu tetap haram. Jangan dibungkus dengan apa? Oh, itu khamr kan jamu. Wah. Atau zina. Zina kan suka sama suka. Mana yang haram? Suka sama suka. Nah, gitu ya. Nah, dengan label-label yang lainnya. Seperti label-label apa? Nikah mut'ah, kawin kontrak. Sekarang banyak kawin kontrak. Atau nikah biniatit tolak. Sekarang musim banyak apa? Nikah dengan niat menceraikan. Hampir mirip dengan kawin apa? Kontrak. Nah, kawin kontrak itu jelas akadnya. Dikontrak 1 bulan. Di puncak gitu ya. Jelas akadnya 1 bulan. Tapi kalau niat apa menikah dengan niat menceraikan itu biasanya apa? Satu pihak yang tahu. Suami menikahi seorang laki-laki menikahi wanita gitu ya. Karena dia mungkin kerja ke luar negeri atau gimana itu ya. Dan dia apa? Berniat mentalak setelah tugasnya selesai. Setelah kepentingannya apa? Beres. Jadi dia menikahi dengan niat mentalak kalau urusannya beres, selesai. Itu sama-sama haram. Nikah mut'ah, kawin kontrak, haram. Atau nikah dengan niat apa? Menceraikan. Kan kasihan ya? Kasihan. Ini banyak terjadi. Apalagi apa? Para pekerja di IKN. Kan jauh dari keluarga. Dan sana banyak prostitusi ya di IKN itu. Udah mangkrak ya, banyak apa? Prostitusi di sana. Itu ya. Ini yang jelas, mislul khamri wa zina, dengan istilah apapun itu jelas keharamannya. Mau limo itu kalau dibungkus dengan label apapun ya tetap haram, jelas keharamannya. Yang ketiga adalah mustabihun fin nafsi, samar bagi jiwa, bagi diri ini. Dalam mustabihun fin nafsi, jadi samar dalam jiwa, dalam diri. Wa tataraddadun nafsu, akhirnya apa? Jiwa ini ragu. Tataraddadu itu apa? Ragu, bingung. Tataraddadu. Tataraddadu. Tataraddadu nafsu fihi, jadi ragu atau bingung jiwa ini bainal khilli, antara halal wal harami, antara halal dan haram, bainal khilli wal hurmati. Fanaqul, maka kita katakan al insanu fihi, manusia di dalamnya, lahu halatani, memiliki 2 keadaan. Ada berapa? 2 keadaan. Ini maksudnya ada 2 orang yang menyikapi apa? Yang mustabihat tadi. Yang apa? Yang samar. Ya. Insya Allah 2 keadaan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala. Baik, sampai sini ya ikhwah. Syukran ala husni istimaikum jami'an, fanaqta fi hadzal qadar.
Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.